Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidabhil udhiyah wa balaghna ila hadal yaumin asri bil hijjah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu as-safa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin an-nabiyyina rahmah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan wa salaman mutalazimain ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mengawali khutbah Idul Adha ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah yakin dan percaya kepada Allah, sedangkan takwa menjadi manifestasinya berupa kesiapan kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jika iman dan takwa senantiasa ada di dalam diri kita, maka kita akan senantiasa berada di dalam jalan kebenaran serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, selain menguatkan iman dan takwa, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Berjuta-juta kenikmatan yang tidak akan pernah bisa kita menghitungnya satu persatu di dalam kehidupan kita. Di antara nikmat yang paling nyata dan agung yang bisa kita rasakan saat ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat umur yang panjang. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dengan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Kita perlu memunculkan kesadaran dalam diri kita untuk tidak kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Sampai-sampai Allah mengulang dalam sebuah ayat surat Ar-Rahman beberapa kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kau dustakan? Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Perlu kita ingat kembali, ada dua momentum ibadah yang tidak lepas dari Hari Raya Idul Adha. Dua ibadah tersebut membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi, serta bisa menjadi salah satu barometer keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ibadah ini harus dilakukan di waktu yang khusus, yakni di bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang mulia di dalam agama Islam. Dibutuhkan tekad yang kuat, didukung dengan kemampuan material dan moral jika kita ingin menjalankan ibadah penyempurna keislaman kita. Kedua ibadah tersebut tidak hanya menjadi dimensi vertikal kepada Allah, tetapi juga menjadi dimensi horizontal ataupun sosial kepada sesama manusia. Lalu ibadah apakah tersebut? Yaitu ibadah kurban dan haji. Hak kurban dan haji menjadi salah satu tolak ukur barometer keimanan kita. Bisa kita ketemui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang memiliki harta yang banyak,
tapi tidak pernah bisa terpanggil untuk bisa menginjakkan di tanah suci. Sementara di sisi lain, banyak orang-orang yang kurang mampu namun memiliki keyakinan dan tekad yang kuat, menabung sedikit demi sedikit hingga mereka bisa berkurban dan berhaji. Jika tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, rasanya akan sulit untuk bisa melaksanakan perintah ibadah kurban dan haji ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terkait dengan perintah kurban, Allah dengan terang-terangan dan jelas memerintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Berkurban merupakan wujud keimanan dan ketaatan kita dalam bentuk pengorbanan yang diberikan secara ikhlas, sekaligus menjadi wujud kepekaan sosial dalam memberikan daging kurban kepada yang membutuhkan. Ibadah kurban menjadi barometer keimanan, demikian juga dengan ibadah haji. Haji merupakan kepatuhan dan perintah Allah di dalam menempuh perjalanan yang cukup lama. Keimanan kita diuji juga dengan mengeluarkan jutaan rupiah dari penghasilan kita, menunggu antrian yang sangat panjang, meninggalkan rumah dan keluarga yang kita cintai, serta meninggalkan pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan kita untuk bisa fokus di dalam menjalankan ibadah di tanah suci. Beratnya ujian keimanan ini sehingga menjadi penting bagi setiap orang yang berhaji untuk memantapkan niat berhaji karena Allah, bukan karena yang lainnya. Haji sebagai barometer keimanan bisa kita lihat dari kedisiplinan kepatuhan jamaah di dalam menjalankan rukun dan wajib haji seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit dan melempar jumroh. Semua itu memerlukan kekuatan fisik dan mental sebagai cerminan kehidupan spiritual keimanan seseorang. Dengan dua helai pakaian, jamaah menjadikan simbol kepasrahan bahwa kita berasal dari Allah dan juga kita akan kembali kepada Allah sang pemilik. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, tanpa iman yang kuat bisa jadi kita tidak akan pernah terpanggil untuk bisa berhaji, walaupun kita memiliki harta yang banyak dan mencukupi. Tanpa iman yang kuat bisa jadi kita tidak bisa melaksanakan ibadah kurban, walaupun kita memiliki harta yang banyak dan kita mampu untuk membelinya. Mudah-mudahan ibadah haji pada tahun ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Demikianlah khutbah Idul Adha pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua di dalam menjalankan ibadah dan perintah Allah, yaitu dengan berhaji dan berkurban. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji di tanah suci bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, serta bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Serta mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini bisa melaksanakan ibadah kurban, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribun mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك والموحدين وانصر من نشر الدين واخذل من حدل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعمل كلمة إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وشؤم الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائرين البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Nabi salam. Monggo yang mau salam-salaman untuk bisa barisan yang paling depan jangan bubar dulu. Silakan yang bersalaman dari sebelah kanan dulu, sebelah kanan ke kiri sambil pulang. Barisan yang nomor 2. Dari sebelah kanan. Sebelah kanan langsung salam-salam. Mohon di perjalanan hati-hati karena banyak kendaraan. Kami atas nama panitia sholat Id yang pertama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang melaksanakan dulu jemaah yang bergerak. Ada ketinggalan sajadah yang ketinggalan untuk diketemukan sajadah yang ketinggalan. Salam
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali yang membutuhkan pemotongan sapi, insya Allah sudah ada di setiap ranting yang sudah bersertifikat. Ini sertifikat Juleha, itu jurus Juleha. Di antaranya untuk ranting Cikondang itu Bapak Ustaz Warsono SPDI. Untuk ranting Genteng yaitu Ustaz Rahmat Effendi Asage, Bapak Suratno, insya Allah sudah bersertifikat.